Pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan secara khusus kita boleh mengenal pribadi Dia dan membawa kita untuk mengenal diri kita secara utuh. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita membawa hati kita ke dalam hadirat-Nya. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan firman-Mu, kami rindu mengalami firman-Mu, dan hanya firman-Mu lah yang mengubah hidup kami, yang mengubah cara pandang kami, yang mengubah masa depan kami, dan mengubah totalitas pengenalan kami. Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati kami semua yang siap mengalami firman. Di nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, pagi hari ini saya mengangkat satu judul yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang diambil dari Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Dan nanti kita bisa lanjut di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya mengambil di dalam judul renungan pagi hari ini, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh. Firman Tuhan berbunyi demikian: ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati kepadanya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran diri sendiri dan hubungan kita dengan Allah sangatlah terkait satu sama lain. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak mungkin kita bisa mengenal diri sendiri secara utuh. Dan tanpa pengenalan diri sendiri, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah secara total. Pengenalan diri sendiri yang tidak utuh akan menciptakan lubang-lubang besar di dalam pertumbuhan emosional kita. Persoalan-persoalan di dalam kerohanian kita seringkali muncul dan berasal dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Saudara, seorang yang bernama Teresa dari Avila satu kali menuliskan kata-katanya demikian: hampir semua masalah dalam kehidupan rohani berasal dari kurangnya pengenalan akan diri sendiri. Pagi hari ini saudara, saya ajak untuk menelusuri jejak Yesus ketika Dia dibaptis dan setelah itu Dia masuk di dalam pimpinan Roh Kudus berada di padang gurun. Ketika kita membaca paparan Yesus berada di padang gurun dan menghadapi pencobaan, Yesus masuk di dalam ranah pencobaan, dan pencobaan itu menegaskan tentang identitas yang palsu atau topeng yang setan tawarkan kepada Yesus, dan itu juga kepada kita semua. Dan cobaan-cobaan tersebut menunjukkan kepada kita pilihan-pilihan yang harus kita ambil
dan bagaimana kita untuk tetap setia hidup dengan identitas yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, sebelum kita membaca perikop Yesus dicobai di padang gurun, kita menemukan satu ulasan singkat bagaimana Yesus dibaptis. Lalu ketika Yesus keluar dari sungai Yordan, maka turunlah burung merpati. Lalu ada suara yang terdengar dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, saudara-saudara sekalian, satu pengenalan kita akan Allah secara benar itu menjadi kunci utama terhadap pengenalan diri sendiri secara utuh. Sekali lagi, pengenalan kita akan Allah secara benar itu akan menjadi kunci utama kita untuk mengenal diri sendiri secara utuh. Saudara, saya mendorong bagi rekan hamba Tuhan, apabila sudah memiliki buku ini, barangkali buku ini sangat menolong bagaimana kita memiliki perspektif yang luas tentang pengenalan diri kita. Peter Scazzero di dalam bukunya yang berjudul Emotionally Healthy Spirituality menjelaskan secara detail bagaimana betapa pentingnya kita mengenal diri sendiri secara utuh. Saudara-saudara sekalian, satu pertanyaan yang sederhana, bagaimana kita bisa menemukan diri kita secara utuh? Pagi hari ini saya memaparkan ada 3 kebenaran yang luar biasa yang saya temukan di dalam firman Tuhan yang saya akan bagikan buat saudara sekalian. Yang pertama, bagaimana pengenalan diri sendiri secara utuh itu dimulai dari mengalami kasih Allah secara sempurna. Sekali lagi, pengenalan diri sendiri secara utuh itu dimulai dari kita mengalami kasih Allah secara sempurna. Saudara, Abraham Maslow di dalam bukunya yang berjudul The Human Motivation atau Motivasi Manusia, Maslow menjelaskan adanya beberapa kebutuhan dasar setiap orang. Kebutuhan dasar itu membentuk sebuah piramida, mulai dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Manusia membutuhkan akan kebutuhan sandang, akan kebutuhan pangan, akan kebutuhan papan sebagai proses kelangsungan hidup. Manusia bisa bertahan hidup dan melanjutkan kelangsungan hidup. Ada satu kebutuhan lagi yang disebut dengan kebutuhan dikasihi dan mengasihi. Kebutuhan diterima dan menerima. Nah, saudara-saudara sekalian, itu merupakan kebutuhan setiap orang. Saya dan saudara membutuhkan kebutuhan untuk dikasihi. Ironisnya, saudara sekalian, kita lahir dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak idealis, tumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna di dalam memberikan kasih kepada kita. Barangkali orang tua kita yang memberikan kasih secara tidak sempurna itu juga berasal dari orang tuanya, dan itu membentuk sebuah dampak ke depan bagaimana kita juga mengalaminya. Sekali lagi,
kita jauh dari kesempurnaan, sehingga menciptakan adanya lubang-lubang di dalam emosi kita yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita, baik secara sehat bahkan utuh. Pertumbuhan emosi kita, saudara sekalian, mengalami kecacatan di sana, dan kita berjuang untuk mendapatkan kasih itu. Sekali lagi, kabar baik yang saya sampaikan, saudara, kita mungkin barangkali tidak dapat menemukan secara ideal kasih yang diberikan oleh orang tua kita, kasih yang diberikan oleh sahabat kita. Tapi satu hal, ada sebuah kasih yang bisa menjadikan pribadi kita utuh, sehat, yaitu kasih Allah itu. Inti dari kekristenan kita, bahwa dikasih Allah dan berkenan kepadanya merupakan dasar dari kerohanian yang sejati. Pengetahuan melalui pengalaman akan kasih Allah dan penerimaan Allah itu memberikan satu-satunya pondasi yang pasti untuk mengasihi diri sendiri secara utuh. Saudara, barangkali kita sedang berjuang untuk mencari kasih. Kabar baiknya adalah Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita menjadi anak yang dikasihi. Kepadanya lah Allah itu berkenan kepada kita. Selagi kita masih hidup di dalam dosa dan menjalani hidup ini dengan ketidaksempurnaan, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita dengan apa adanya, dan kasih Allah yang sempurna itulah yang menjadi jangkar bagaimana kita bisa kuat, kita bisa menerima diri sendiri secara utuh. Saudara, apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Pengenalan diri kita secara utuh seharusnya diletakkan pada satu pengertian bahwa Allah itu mengasihi saya dan saudara. Allah rela memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kasih dari dunia, saudara mungkin barangkali hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak mendapatkan kasih secara utuh, dan itu menimbulkan luka-luka yang membekas, dan itu meninggalkan jejak apa yang disebut dengan sisi gelap hidup kita. Saya menyadari saya tinggal di tengah-tengah orang tua saya yang tidak sempurna. Saya menyadari bahwa orang tua saya mendidik saya dan mengasihi saya dengan kasih yang tidak sempurna dan tidak ideal. Tapi satu hal, Allah kita mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Allah telah membentuk kita secara internal dengan kepribadian, dengan pikiran, dengan temperamen, dengan talenta. Semua itu membentuk kita sebagai manusia yang utuh. Saudara, mari kita bisa menerima diri kita dengan melihat bagaimana Allah telah menerima kita apa adanya. Saya percaya emosional kita akan menjadi sehat, mental kita akan menjadi sehat, emosional kita akan sembuh dan menuju satu proses pendewasaan menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Ketika saya dan saudara bisa menerima diri kita seperti Allah telah menerima diri kita apa adanya. Mari kita membaca bersama-sama. Saya diberkati ketika saya membaca di dalam Mazmur pasal 139. Di dalam Mazmur 139
139. Ayat yang luar biasa. Dalam ayat 14, mulai dari ayat 13, perhatikanlah baik-baik. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Mari kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita dengan sempurna. Amin. Barangkali saudara menyadari dan merasakan kita memiliki pengalaman-pengalaman yang cacat. Kita punya masa lalu yang melukai, dan kita sedang berjuang saat ini untuk mencari dan menemukan kasih. Kabar baik yang saya sampaikan, kita bisa mengenal diri kita secara utuh ketika kita mengalami kasih Allah secara sempurna. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Yang kedua, pengenalan diri sendiri secara utuh, kunci untuk mengalahkan berbagai pencobaan. Saudara, kalau kita membaca teks di dalam pasal 4 ayat 1 hingga 13, di sana dikatakan bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Di sana Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dalam keadaan Yesus mengalami kelaparan yang hebat. Lukas mencatat sisi kemanusiaan Yesus, bagaimana Yesus yang secara manusiawi, dia lapar, dia haus, dia menghadapi tantangan yang berat, dia menghadapi kesulitan yang hebat. Dan pada waktu tantangan itu datang kepada Yesus, pada waktu dia berada di padang gurun, saudara, iblis datang menawarkan 3 pencobaan besar yang diserahkan kepada Yesus, dan serangan-serangan yang sama sebenarnya belum berubah kepada kita sampai saat ini. Saudara, dunia kita dipenuhi dengan ilusi-ilusi dan kepura-puraan, dan kita meyakinkan diri kita bahwa kita tidak merasa hidup dan bermakna apabila kita tidak memilikinya. Pencapaian, kesenangan, dan kebanggaan merupakan sebuah daya pikat yang sedang ditawarkan oleh iblis, baik kepada Yesus maupun kepada kita. Tawaran-tawaran kepada iblis itu berupa prestasi, prestis, dan popularitas. 3 pencobaan yang menyerang Yesus dan juga menyerang orang percaya. Yang pertama adalah pencobaan prestasi. Kita seringkali berpikir, aku adalah apa yang aku lakukan. Pencobaan pertama, pada waktu iblis mencoba Yesus, iblis berkata dan menawarkan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Saudara,
budaya kita mengukur keutuhan hidup berdasarkan prestasi. Ingat, pada waktu ayat yang kita baca ini, Yesus belum melakukan mukjizat apapun. Bahkan Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum masuk di dalam ladang pelayanan. Artinya, Yesus belum melakukan apa-apa. Saudara, kebesaran-kebesaran kita menurut tatanan dan ukuran dunia itu diukur berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, dengan serangkaian keberhasilan yang sudah kita capai. Semakin kita mencapai hal yang lebih, semakin banggalah kita. Dan sebaliknya, semakin kita belum mencapai atau tidak mencapai apa-apa, maka merasa gagal kita. Harga diri kita ditentukan oleh proses pencapaian, apakah kita sudah berhasil atau kita belum berhasil. Saudara, semakin kita berhasil, semakin meningkatkan nilai superiority kita, bahwa kita menjadi orang yang hebat, orang yang berprestasi. Sebaliknya, di mana kita belum mencapai apa-apa, kita merasa gagal, kita merasa tidak berdaya. Cobaan-cobaan yang diserahkan iblis kepada Yesus adalah sebuah prestasi. Bagi kita yang pernah terjun di dalam pelayanan, kita merasa bangga barangkali kalau jemaat kita bertumbuh menjadi banyak, persembahan kita menjadi banyak, jemaat yang melayani menjadi banyak. Dan itu akan melumpuhkan dan mengkerdilkan semangat kita kalau pelayanan kita tidak ada tanda-tanda keberhasilan, dan harga diri kita biasanya diayun-ayunkan dalam kondisi ini. Sekali lagi, entah saudara berhasil atau belum, kasih Allah itu sempurna di atas kita. Amin. Yang kedua adalah cobaan prestis atau gengsi. Cobaan itu berbicara, aku adalah apa yang aku punyai. Tawaran iblis kepada Yesus. Bagaimana saudara sekalian iblis menawarkan harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, budaya kita mengukur keberhasilan kita dengan apa yang kita miliki. Seringkali dikaitkan dengan uang, dengan gelar, dengan jabatan, dengan materi. Kebanggaan kita akan naik, harga diri kita akan melambung tinggi pada waktu kita memiliki semuanya. Sebaliknya, kita akan menjadi minder dan tidak berharga pada waktu kita menyadari tidak punya apa-apa sama sekali. Harga diri kita ditentukan dengan harta milik yang kita timbun. Pertanyaan buat saudara sekalian, berapa banyak uang saudara di bank? Berapa banyak saham yang saudara investasikan kepada perusahaan-perusahaan lain? Berapa banyak materi yang saudara punya? Berapa banyak gelar yang saudara sudah miliki? Barangkali kita belum memiliki semuanya itu, bahkan tidak memiliki semuanya itu. Tetapi harga diri kita sekali lagi bukan ditentukan oleh apa yang kita punya. Harga diri kita ditentukan oleh Yesus yang Dia lakukan di atas kayu salib dan mengasihi kita dengan sempurna. Yang ketiga adalah cobaan popularitas. Aku adalah apa yang orang lain pikirkan. Sekali lagi tawaran iblis kepada Yesus,
bagaimana Yesus dibawa di hubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri. Saudara bisa bayangkan bagaimana iblis juga mengutip firman Tuhan. Apabila engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau. Betapa halusnya cobaan ini. Bagaimana pada waktu Yesus belum memulai pelayanan, dan pada waktu Yesus mulai pelayanan dengan menjatuhkan diri dari bait suci menjadi pribadi yang populer, menjadi pribadi yang terkenal, saudara sekalian. Makna pelayanan Yesus bukan ditandai dan diwarnai dengan keterkenalan. Makna pelayanan Yesus ditandai dengan pengorbanan di atas kayu salib. Saudara, prestasi membawa gambar diri kita membumbung tinggi saat dipuji dan menukik turun saat dikritik. Kebebasan sejati kita muncul ketika kita tidak lagi menjadi orang yang spesial di mata orang lain. Beberapa minggu yang lalu saya sempat melihat video yang viral. Seorang anak kecil dari Kolaka bernama Al-Yansah, dengan ekspresi menyanyi dengan suaranya yang bagus yang berjudul Aisyah. Saudara, ada seorang artis senior yang mengatakan, supaya kamu lebih terkenal, kamu menjadi kaya, bisa punya mobil, bisa punya rumah, dan lain sebagainya. Bukankah itu ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai seseorang orang terkenal ketika orang melihat bahwa dia menjadi bintang bagi semua orang? Pengenalan diri secara utuh akan membuat kita bisa menang menghadapi semua itu. Saudara tidak harus memiliki semuanya, saudara tidak harus populer, saudara tidak memiliki gengsi, tapi kita semua dikasih Allah dengan sempurna. Saudara, sekali lagi dunia ini dipenuhi dengan ilusi dan kepura-puraan, dan kita meyakinkan bahwa diri kita tidak bisa hidup oleh karenanya. Prestasi, prestisius, dan popularitas merupakan umpan di mana banyak orang terpikat, terikat, dan kecanduan, saudara. Sekali lagi, harga diri kita tidak ditentukan oleh karena hasil, oleh karena gengsi, oleh karena keterkenalan kita. Harga diri kita ditentukan oleh penerimaan Allah yang sempurna. Satu kali Thomas Merton mengatakan demikian, dunia menggoda kita untuk menempatkan nilai dan harga diri kita di luar kasih Allah yang berlimpah-limpah dan cuma-cuma di dalam Kristus. Saya mau cerita sedikit, saudara sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya naik sepeda motor butut mereknya Supra. Pada waktu saya naik sepeda motor butut itu, ada seorang rekan mengatakan demikian, Pak Andreas itu satu-satunya orang yang tidak punya mobil. Coba lihat. Lalu pada waktu saya mendengar pernyataan seperti itu, saudara sekalian, saya hanya tersenyum saja. Harga diri kita bukan ditentukan oleh apa yang kita punya. Mari kita belajar cukup puas dengan anugerah Allah yang sempurna yang memenuhi hidup kita. Yang terakhir, pengenalan diri secara utuh itu tanda dari spiritualitas yang
sehat, saudara. Sekali lagi saya mengajak dan menghimbau rekan-rekan hamba Tuhan, kalau sudah memiliki buku ini, ya, buku yang ditulis oleh Peter Scazzero, terbitan Perkantas Surabaya, saya mencoba mempelajari ini berulang-ulang. Bagaimana orang percaya itu idealnya memiliki spiritualitas yang sehat. Nah saudara, spiritualitas yang sehat secara emosi dan rohani ditandai orang itu hidup di dalam firman. Yesus bukan hanya menguasai firman, tapi Yesus dikuasai oleh firman. Ada banyak orang yang menguasai firman dan mengutip firman dengan detail, teliti. Dia tahu ayat-ayat di mana ditulis. Dia mengerti bahasa Yunani dan Ibrani dengan fasih. Kembali lagi saudara, saya tidak antipati terhadap proses pendidikan di mana orang menguasai bahasa, menguasai ilmu pendidikan yang tinggi. Saudara, firman Tuhan seharusnya bukan kita kuasai, tetapi menguasai hidup kita. Saya pernah menemukan dan menjadi terkejut ketika melihat orang yang begitu hebat dengan gelar yang begitu banyak, satu di dalam dosa yang sepele. Saudara, mengapa hal itu terjadi? Ada kemungkinan besar memiliki spiritualitas yang cacat, yang tidak sehat. Sekali lagi, pada waktu Yesus menghadapi ujian, pada waktu Yesus menghadapi godaan, Yesus menang atas godaan itu oleh karena hidupnya penuh dengan firman. Saudara dan saya hidup penuh dengan firman. Dan orang yang hidup penuh dengan firman itu memungkinkan dia menang dimanapun berada. Perhatikan, Yesus menang di padang gurun, dan Yesus juga menang di atas kayu salib. Saudara, seharusnya kita menjadi orang percaya yang memiliki spiritualitas yang sehat, sehingga kita bisa menang di gereja, kita menang di kantor, kita menang di luar. Seringkali yang terbalik, kita merasa menang di dalam gereja, tetapi kedodoran pada waktu kita di luar sana. Pada waktu kita tinggal di dalam kumpulan komunitas orang percaya, menjadi Kristen yang kuat dan menjadi berkat, tetapi pada waktu di luar menjadi cacat, saudara-saudara. Saya merindukan kita menjadi orang yang mengenal diri kita secara utuh. Pengenalan diri kita secara utuh itu dimulai dari diri kita mengenal kasih Allah secara sempurna. Pengenalan diri kita secara utuh itu akan menjadi kunci kita mengalami kemenangan dalam berbagai cobaan. Dan pengenalan diri kita secara utuh itu menjadi tanda spiritualitas yang sehat secara emosi dan rohani. Tuhan memberkati kita. Mari saudara renungkan. Barangkali saat ini saudara sedang terluka. Barangkali saat ini saudara sedang kecewa. Barangkali saat ini saudara sedang berjuang untuk mendapatkan kasih, berjuang untuk mendapatkan pengakuan, berjuang untuk membangun citra diri. Pada waktu saudara berjuang dan memiliki beban luka-luka masa lalu, terutama luka-luka emosional saudara menjadi orang yang minder, menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang tidak berarti, dan saudara terus berjuang agar citra diri saudara lebih baik. Pagi hari ini Tuhan akan menyembuhkan emosi saudara, dan Tuhan akan menjadikan saudara
utuh dan sempurna di hadapannya. Sekali lagi Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk renungan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.